Santi. Ya, Waalaikumsalam Pak Anta. Ada apa Pak? Ini Bu, saya sengaja eh, menemui Ibu karena ada manggil Ibu karena ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan. Oh, ya begitu. Apa masalah? Ada apa ya Pak? Begini Bu Santi, akhir ini saya merasa murid-murid di Eh, kelas yang saya kurang kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran diri saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di tiap kelas. gitu. Oleh Jadi karena itu setelah saya jadi oleh setelah karena obrolan itu Hah? ya Pak. Jadi setelah obrolan ini kita apa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu. Iya Pak Anta. Jadi menurut Pak Anta itu hal apa sih yang membuat murid-murid Bapak itu tadi hanya kurang antusias dalam belajar ya Pak? Hanya 50% tiap Ya, kelas yang betul, mengerjakan Bu. itu Pak. Mm-mm. Oh, begitu. Jadi Kalau menurut Bapak, apa hal yang membuat murid Bapak kurang antusias seperti itu, Pak? kalau saya ingat kembali, Bu, hal kan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan, terlalu Oh, gitu. monoton gitu. Saya tertarik Ya, untuk bercerita di depan murid-muridnya. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. oh begitu ya, Pak. Jadi kira-kira yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran kira-kira apa, Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan, seperti itu, Bu. Oh, betul sekali. Saya juga sependapat dengan Pak Anta. Jadi menurut Bapak, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid kita itu asik dan tidak membosankan ketika pembelajaran Bapak dilaksanakan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Oh, begitu. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan tersebut yang katanya hanya 50% siswa yang mengerjakan itu, eh, penyebabnya apa sehingga mereka itu tidak antusias dalam pengumpulan tugas itu, Pak? Kemungkinan karena tugas yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar di kelas itu apa saja, Pak? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain itu, adakah sumber belajar yang lain, Pak, selain buku teks itu? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini ya Bu, seperti TikTok atau yang list di IG, Bu. Iya, betul sekali Pak Anta, itu sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi saya yakin sekali bila kalau Bapak itu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi, itu akan menambah antusias murid dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan. Iya, Jadi Bu. sekarang ini kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa ya Pak? Ini Bu, yang pertama saya mungkin ini ya, rencana saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak gitu, Bu. Kemudian bentuk tugas yang eh,
bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, kemudian pantun, dan juga laporan digital. Seperti itu, Bu. Oh, luar biasa, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan dengan rencana Bapak yang seperti itu, pembelajaran akan berhasil, Pak. Kemudian, Amin. ya, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang tadi Bapak sebutkan tadi? Saya komitmen begini, Bu, untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, begitu, Bu. Luar biasa, Pak Anta. Rencana Bapak itu sangat bagus sekali dan saya mendukung secara penuh, Pak Anta. Mudah-mudahan rencana Pak Anta yang luar biasa tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak, sehingga nanti kegiatan pembelajaran Bapak itu menarik minat siswa, kemudian tidak hanya 50% yang mengerjakan tugas, tapi bisa mencapai 100%. Menurut saya seperti itu, Pak. Amin. Karena Iya, rencana yang Bu. Bapak sebutkan itu luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Santi atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Terima kasih juga Pak Anta telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kita coaching bersama Ya, sehingga permasalahan Mbak Anta yang Bapak Anta ungkapkan itu menemukan jalan keluar. Tetap semangat Pak Anta untuk memimpin murid-muridnya. iya Bu, terima kasih. Bu, itu saja ya Ya, Bu ya. ya Bapak Anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anta.